Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cover di chapter 16 manga Boruto To Blue Vortex menampilkan ada Eida. Lalu tulisan di bagian kanan panel manga berbunyi kilas balik saat Boruto bertemu Kashin Koji. Rahasia dari lahirnya Hiraishin milik Boruto akhirnya terungkap. Lalu untuk judul chapter 16 manga Boruto To Blue Vortex diberi judul Singularitas Takdir. Ninjutsu ruang dan waktu mampu memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap. Sama seperti kemampuan terbang. Ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki para Otsutsuki. Di masa lalu, kau telah memperlihatkan potensi memakai jutsu ruang dan waktu berkali-kali. Namun kali itu, kau hanya menggunakannya secara tidak sadar karena berbagai faktor. Artinya, kau belum bisa dikatakan bisa untuk memakai jutsu tersebut dengan bebas. Akan tetapi, dalam kurun waktu hampir 6 tahun, bila terus berlatih, aku yakin kau akan bisa mengendalikan kemampuan itu. Cara kerja dari jurus ini, kau harus menempelkan semacam watermark yang telah dialiri cakramu ke suatu benda. Untuk bisa berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya, kau membutuhkan objek. Seperti logam contohnya, yang tentunya telah dikasih watermark cakra. Kemampuan untuk berpindah tempat dalam sekejap, itulah Hiraishin no Jutsu. Hiraishin? Ya, nama yang sama dengan jurus keahlian kakekmu, yakni Minato Namikaze Sang Hokage keempat. Kau bisa menamai jurus tadi sebagai itu. Walaupun secara teknis, jurus yang sedang kau pelajari berbeda dengan jurus Hiraishin, karena kau berhasil menciptakan efek yang serupa dengan Hiraishin asli, tapi dengan cara kau sendiri saat sedang mempelajari teori teknik ninjutsu ruang dan waktu. Menciptakan sendiri lewat teori, masa sih aku jenius yang bisa menciptakan jurus yang sama meski tidak tahu resep aslinya apa, tapi mampu bereksperimen sendiri sampai akhirnya bisa menciptakan teknik Hiraishin sama seperti kakek? Tanya Boruto. Setelah melihatmu berkali-kali melakukan percobaan, aku menarik kesimpulan. Ternyata benda yang paling cocok untuk jadi medium watermark cakra adalah benda logam. Logam berarti pedang ini juga bisa dipakai jadi perantara. Tentu saja, mulai dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makan bisa dipakai, asalkan objeknya itu terbuat dari logam. Ketika benda yang telah kau berikan watermark cakra berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan perpindahan tempat dengan akurat akan semakin mudah dilakukan. Jangkauan penglihatan ya, itu artinya semakin jauh jaraknya, maka perpindahan pun akan semakin sulit ya. Benar, kita ambil contoh jika kau memakai 2 shuriken sebagai medium dan meletakkan masing-masing shuriken di wilayah berbeda, seperti satu di bagian utara dan satunya lagi ditaruh di selatan. Memang benar, kau masih bisa merasakan cakra dari kedua shuriken tersebut lewat watermark cakra. Akan tetapi, yang jadi masalahnya titik tujuan. Bagaimana caranya kau bisa memastikan apakah titik yang mau kau tuju dengan Hiraishin emang ke situ dan tidak melenceng ke arah yang salah? Semakin banyak benda yang kau sebar dengan watermark cakra dan jauh pula, maka pastinya akan membuatmu pusing. Karena pastinya kau tidak bisa fokus ke arah mana titik yang mau kau tuju. Iya juga ya, kurasa itu memang sulit, kata Boruto. Untuk itulah, kita harus menambah sedikit trik, yaitu dengan memakai simbol. Kau bisa memakai logam dengan berbagai macam bentuk. Tujuan dari banyaknya bentuk ini
agar ketika kau ingin menggunakan teknik Hiraishin dan medium untuk itu di luar jangkauan penglihatanmu, maka kau hanya perlu membayangkan saja simbol tertentu. Dengan begitu, maka kau seharusnya bisa berpindah tempat sesuai titik di mana kau meletakkan objek logam yang sedang kau bayangkan. Benar juga. Dengan kata lain, bila aku ingin berpindah tempat ke titik yang jauh, maka aku cukup menyiapkan saja logam dengan bentuk tertentu. Benar, akan tetapi semakin jauh jarak yang mau kau tuju, maka harus semakin kuat pula konsentrasi yang harus kau butuhkan. Intinya, aku harus banyak berlatih lagi ya, kata Boruto. Dengar Boruto, memang benar, setelah belajar cukup lama, kau mampu mengenali teori dengan cukup apik, tapi itu hanya sekedar informasi saja. Jangan lupa, untuk bisa menguasai jurus Hiraishin sepenuhnya, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Boruto langsung Hiraishin ke atas pohon. Kashinkoji melihatnya. Tak usah khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula, masih ada banyak hal lain yang harus aku lakukan, bukan? Kata Boruto. Berikutnya, di Gua Ryuchi, Boruto nanya, kalau Kashinkoji bisa melihat masa depan dan tahu mana masa depan yang baik atau buruk, bukannya lebih baik kita beritahu yang lainnya juga, supaya mereka mau membantu. Dengan begitu, semua akan berjalan dengan lancar, bukan? Ironisnya, semakin banyak orang yang tahu, maka semakin besar pula kemungkinan masa depan akan berubah. Begitu kita mengetahui apa yang dapat terjadi di masa depan, maka kita tidak akan bisa bersikap seperti yang sebelumnya. Hasilnya, masa depan bisa mengalami perubahan total, dan alurnya akan semakin ngawur, sehingga sulit untuk diprediksi akan seperti apa ke depannya. Jika itu terjadi, mau prediksi seluar biasa apapun yang akan kita lakukan tidak ada gunanya. Ingatlah, mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, baik itu hal baik ataupun buruk, pada akhirnya itu malah akan mengubah total kenyataan dari masa depan itu sendiri. Semakin banyak masa depan diketahui semua orang, maka akan semakin menyimpang pula dirinya dari garis takdir. Ia akan menjadi eksistensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan. Dan itulah sangularitas. Sangularitas, untuk menuju masa depan yang ideal, semakin sedikit yang tahu, justru itu semakin bagus. Lalu tugas kita sebagai sangularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik bayangan. Kita, maksudnya? Tanya Boruto. Kashinkoji menatap Boruto, lalu berkata, sama sepertiku, kau pun telah menjadi sangularitas takdir. Dan satu lagi, orang yang cepat atau lambat akan segera mengetahui semua informasi dari apa yang sedang kita bicarakan saat ini. Itu juga berlaku untukmu, Eida. Kau bagian dari itu, kata Kashinkoji kepada Eida. Sangularitas takdir ya. Berikutnya, Sarada bertanya kepada Eida, apakah dia melihat Boruto dan apakah Eida tahu sesuatu tentangnya. Sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak kepada kalian. Kurasa dia berbuat begitu agar kalian tidak perlu terlalu banyak terlibat dalam suatu masalah, kata Eida kepada Sumire dan Sarada. Mungkin memang seperti itu. Dia memang selalu saja menanggung semua masalah seorang diri. Konoha juga sama. Meski Boruto dan Konoha punya musuh yang sama, tapi Konoha tetap saja kekeh menganggap Boruto sebagai musuh. Kalau begitu, setidaknya kita harus membantu dia. Lalu sekarang, di mana Boruto? Tanya Sarada. Sarada,
Menurutku, mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu. Meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu apapun informasi tentang Boruto yang sekarang. Mungkin karena kita tidak tahu apapun tentang dia, makanya kita bisa bebas bergerak di dalam desa. Menurutku, saat ini yang harus kita prioritaskan bukanlah mengejar Boruto. Tapi ketua kelas juga lihat sendiri kan, kalau kita tidak hati-hati dan membantunya, nyawa dia bisa dalam bahaya loh. Melawan musuh seperti manusia Yubi seorang diri, dia terlalu gegabah. Tapi bagaimana kalau nyawanya lebih terancam terjadi gara-gara kita ada di sana? Maksudnya, tanya Sarada. Tidakkah kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Sarada kebingungan dengan pernyataan Sumire. Apakah kau benar-benar berpikir dia menyukai harus menyembunyikan banyak hal dari kita? Apakah kau pernah membayangkan betapa berat baginya ingin bicara dengan kita namun tidak bisa? Ini bukan hanya tentang perasaan Boruto, tapi tentang perasaanku juga. Waduh, apaan nih? Kok bawa-bawa perasaanku segala? Daemon terbangun dari tidurnya karena penasaran dengan percakapan mereka. Kau tahu kan bahwa aku menyukai Boruto? Waduh, gila. Plot twist banget loh. Parah sih. Fan art Boruto Sumire siapa gitu yang menyangka ternyata punya potensi akan terjadi di masa yang akan datang, yakni sekarang. Masih nggak nyangka loh, ternyata Sumire suka Boruto. Padahal kau tahu itu, namun kau waktu itu malah melompat ke pelukan Boruto. Waduh, memang keterlaluan sih ini Sarada. Sama tidak berperasaannya loh, kayak bapaknya dulu. Kukira kita teman, tapi kau malah menusukku dari belakang. Wah, gila. Aku juga berusaha untuk memahami perasaan Sarada kok, dengan memaklumi bahwasanya reaksimu saat itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana denganmu Sarada? Apa waktu itu, sewaktu kau memeluk Boruto, apakah kau pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Berada dan terjebak di situasi ini membuat Eida canggung. Tapi juga seru banget melihat ada dramanya. Ayo dong lanjutin lagi, kata Eida. Waduh, bisa-bisanya loh Eida nagih melihat ada drama di antara mereka. Merasa kondisi di sini sudah nggak kondusif, Sumire memilih pergi. Inco, tunggu dulu. Bahkan sampai sekarang pun kau masih memanggilku ketua kelas. Mau sampai kapan kau akan terus memanggil dan memperlakukanku seperti itu? Kata Sumire ke Sarada. Lagi asik memantau Sarada, Eida mendadak dihubungi Shikamaru. Eida, ada sesuatu yang mau aku bicarakan denganmu, kata Shikamaru. Berikutnya, salah satu daimyo marah ke tetua Konoha, mempertanyakan kinerja mereka yang terlihat kurang kompeten meskipun musuh saat itu kagak bisa ngapa-ngapain. Tentu tetua Konoha meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Daimyo memberinya kesempatan. Bila di kesempatan yang selanjutnya mereka masih gagal, maka tugas ini akan diserahkan kepada pihak yang lain. Anda tak perlu khawatir, Daimyo sama. Kami pasti akan segera menghabisinya sesuai keinginan Anda. Berikutnya, Shikamaru datang ke halaman belakang tempat singgah Eida. Shikamaru ngedumel, padahal dia gak mau bertatapan langsung sama Eida karena merasa otaknya gak punya fungsi kalau deket dia. Tapi Eida tetap memaksa ingin bicara di halaman belakang. Aku tak ingin tim sensorik mendengar percakapan kita. Lagi pula, melihatmu yang kelihatan bodoh menjadi hiburan bagiku, kata Eida.
Lalu bagaimana situasi di desa Suna? Sayangnya benar seperti dugaanmu. Manusia pohon dewa baru telah muncul. Namanya Ryu. Dia mengambil role model anak dari Sunagakure si pasir besi hitam. Dia Shinki pastinya. Kesel. Dan target yang mau dia makan adalah Kazekage. Gara ya. Meski saat ini Kazekage dalam kondisi aman karena tersegel, tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jurus milik anak itu sendiri. Kita harus cepat. Kalau kita tidak segera mengatasi Ryu, niscaya nyawa Gara bisa dalam bahaya. Aku akan segera mengirim utusan ke Sunagakure. BTW yang aku lihat tadi adalah gambaran peristiwa dari beberapa jam yang lalu, bukan di waktu nyata yang sekarang. Nani? Lalu di antara manusia Jubi ada satu yang merepotkan. Saat aku coba menatap mereka dengan Senrigan, dia malah menatapku balik. Dia bisa melakukan hal seperti itu, kemampuan macam apa yang dia punya? Tanya Shikamaru. Entahlah, tapi dia membuatku merinding. Aku takut berbuat sesuatu jika terus memantau aktivitas mereka. Karena itu, maaf ya, aku mungkin tidak bisa mengamati mereka lagi di waktu yang nyata, kata Eida. Aku mengerti, kau tak perlu memaksakan diri. Tapi bila ada informasi baru yang kau dapatkan, tolong segera beritahu aku. Terus ini soal Boruto. Boruto melarikan diri, kau pasti yang mengaturnya kan? Dengan memanfaatkan Mitsuki, kau membuat situasi seolah-olah Boruto kabur karena upayanya, padahal ada hal lain di baliknya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawab Shikamaru. Alah, pura-pura bodoh segala. Jangan khawatir, aku tidak akan mengadu kok pada orang-orang di Konoha. Kalau posisimu terancam, aku juga pastinya tidak nyaman. Selain itu, dan yang paling terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto lagi. Yang barusan itu abaikan saja. Aku hanya bicara sendiri. Setidaknya saat ini Kawaki juga setuju untuk bekerja sama dengan Boruto. Jika kalian ingin mengatasi manusia Jubi, lebih baik jangan mengganggu mereka, kata Eida. Eida, ini masih soal Boruto. Dia punya kolaborator misterius. Apa kau pernah melihatnya? Sebelumnya, dia pernah melakukan kontak denganku dalam bentuk katak. Katak itu entah kenapa terasa familiar. Itu pasti Kashin Koji bukan? Tanya Shikamaru. Analisis yang bagus, Shikamaru Nara. Benar, seperti yang kau katakan. Dengarkan baik-baik dan tak usah bertanya. Aku hanya akan menyampaikan intinya saja. Nani? Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiha, serta Mitsuki. Utuslah mereka bertiga ke negara angin. Ryu dan Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu. Ada kemungkinan mereka akan muncul bersama. Bekerja samalah dengan dua shinobi Sunagakure untuk menjatuhkan mereka. Tunggu dulu, apa maksudmu? Jelaskan padaku. Beri aku alasan yang masuk akal, kata Shikamaru. Aku sudah bilang kan, tidak usah bertanya. Kalau mereka bertiga meragukan arahan ini, tugasmu lah untuk memikirkan alasan yang tepat sehingga mereka mau ke sana. Nani? Satu lagi, jangan biarkan Uzumaki Himawari keluar dari Konoha. Jura telah mengincarnya. Jika dia melangkah keluar Konoha, itu mungkin akan menarik perhatiannya Jura. Jika itu terjadi, niscaya kematian akan segera menghampirinya. Untungnya, pada saat datang ke Konoha dulu, Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya yang ada di Konoha, sehingga dia tak ingin menghancurkannya dengan bertarung di dalam desa. Bisa dibilang Himawari akan aman bila dia tetap di Konoha.
Berikutnya, bila Jura datang ke sini mengunjungi tempat manapun yang ada di Konoha, seperti toko buku atau hal lainnya, perlakukanlah dia sebagai turis Konoha. Yang benar saja, masa aku serius? Jangan pernah sekalipun kau provokasi dia. Seandainya bila dia beneran pakai kekuatan full powernya untuk bertarung, tidak ada sama sekali kesempatan untuk menang. Semengerikan itulah Jura bila dia serius. Jadi jangan pernah gegabah. Untuk menghindari Jura ikut campur, kita akan serang member yang lain dulu dengan kekuatan minimum. Dan jika ada Jura datang membantu, segeralah mundur. Hanya itu saja yang ingin ku sampaikan. Semoga kalian beruntung. Woi, tunggu dulu. Masih ada hal. Oh ya, maaf. Aku lupa mengatakan terima kasihku. Terima kasih karena telah membantu Boruto melarikan diri. Terima kasih banyak atas bantuannya. Meski tak ada benefit dari melakukan itu, meski harus menentang peraturan desa, bahkan meski harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau memilih untuk mengikuti kata hatimu, meskipun yang kau lakukan sama sekali tidak ada landasan kebenaran di baliknya. Aku tidak akan memaksakan apapun kepadamu. Tetap ikuti kata hatimu untuk mencapai masa depan ideal yang bisa kau gapai. Dirasa semuanya sudah disampaikan, kata Kashin Koji langsung pergi ke suatu tempat. Shikamaru menyalakan korek api, lalu mulai nyebat. Haduh, merepotkan saja, kata Shikamaru. Mengikuti kata hati ya. Di tempat lain, ada Sumire yang tengah galau, mempertanyakan kenapa ya dia ngomong begitu ke Sarada. Berikutnya di Sunagakure, ternyata tidak cuma Sumire yang melamun, Sarada juga ikut melamun. Sampai ngebuat Mitsuki bingung dibuatnya, karena jarang sekali melihat Sarada melamun. Sarada, kau baik-baik saja? Tanya Mitsuki. Iya, tidak apa-apa kok. Aku baik-baik saja, balas Sarada. Jangan melamun, nanti kau malah ditertawakan Shinobi Suna loh. Di atas tebing ada yang memanggil Konohamaru. Oh, ternyata Yodo dan Araya ya, kata Konohamaru. Selamat datang di negara angin, kata Yodo. Terima kasih sudah mau membantu kita, kata Araya. Mohon kerjasamanya, dan ayo bergegas ke lokasi, sahut Konohamaru. Di area bebatuan pilar itu, berdasarkan info yang kudengar, koordinatnya di sekitar situ. Konohamaru Sensei, di mana Tuan ke-8 bisa mendapatkan informasi itu? Tanya Mitsuki. Entahlah, beliau hanya bilang info tersebut berasal dari orang terpercaya. Jujur, meski aku masih meragukannya sih, jawab Konohamaru. Yo, lama tidak jumpa, kata Yodo. Gaya rambut dan outfitmu terlihat seperti cowok ya. Tidak juga kok. Oh, kalaupun benar juga, tidak apa-apa loh. Ketemu, itu dia manusia pohon dewanya. Di kejauhan nampak terlihat ada dua sosok, dan dua sosok itu adalah Matsuri dan juga Ryu, yang tengah melihat kodok yang terbaring di tengah hamparan pasir. Kesok, mereka berdua. Ini bisa sangat berbahaya untuk kita. Kodok ini seharusnya bisa jadi petunjuk yang akan membawa kita pada Boruto, kata Matsuri. Para shinobi Suna dan Konoha maju menantang dua manusia pohon dewa yang memiliki kemampuan tidak terduga. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!